Pendidikan Jasmani, Universitas 19 November Kelata. Saya akan mempraktekkan 3 teknik dasar gerakan jalan cepat. Yang pertama, dimulai dengan gerakan kaki, gerakan badan, dan gerakan tangan. Langsung saja kita ke step pertama, yaitu gerakan kaki. Ketika kaki kanan menyentuh tanah sepenuhnya, ketika ingin melangkah, kaki tumit kaki kiri terangkat. Kemudian melangkah ke depan. Ketika kaki kiri sepenuhnya merapat ke tanah, barulah tumit kaki kanan terangkat. Dan begitu pula sebaliknya. Baiklah, langsung saja kita ke step kedua, yaitu gerakan badan. Gerakan badan seirama dengan langkah kaki. Baik, selanjutnya kita masuk ke step ketiga, yaitu gerakan tangan. Kedua tangan berada di posisi pinggang, seperti ini. Kemudian jari-jari tangan di kepala. Kemudian ketika ingin melangkah, posisi gerakan tangan seirama dengan posisi badan dan kaki. Baiklah, saya akan mempraktikkan cara jalan cepat menggunakan 3 teknik dasar yang telah saya sampaikan tadi, yaitu seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke cabang olahraga lari. Ini saya akan memberikan teknik dasar mengenai lari sprint. Saya akan memberikan 3 teknik dasar ketika ingin melakukan lari sprint. Yang pertama, kaki terkuat berada di depan. Kemudian yang kedua, badan sedikit condong ke depan. Dan yang ketiga, tangan di kepala yang berada di sisi kanan kiri. Baik, beginilah posisi ketika kita ingin melakukan lari sprint. 1, 2, 3. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan memberikan 3 teknik dasar dalam melakukan gerakan lari stafet. Lari stafet memiliki 3 teknik dasar. Teknik yang pertama itu cara memegang stafet. Kemudian yang kedua, teknik pergantian tongkat. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik start dan lari. Baik, teknik dasar yang pertama itu cara memegang tongkat stafet, yaitu seperti ini. Ini, kelingking jari manis dan jari tengah itu merapat seperti ini. Kemudian yang mengikat itu jari ibu jari dan jari telunjuk. Jadi posisi tangan itu seperti ini. Seperti ini. Cara memegang stafet yang benar yaitu seperti ini. Saja kita ke teknik dasar yang kedua, yaitu teknik pergantian tongkat. Teknik pergantian tongkat terdiri menjadi 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode visual, yang kedua metode non visual, kemudian yang ketiga metode penyerahan. Baik, metode yang pertama yaitu visual, sama dengan melihat. Ketika pelari pertama ingin memberikan tongkat kepada pelari kedua, posisi tangannya yaitu seperti ini, melihat tongkat yang akan diberikan. Baik, seperti itulah tadi metode visual, yaitu melihat. Kemudian kita masuk ke metode yang kedua, yaitu non visual. Non visual yaitu berarti tidak melihat, seperti ini, tidak melihat tongkat. Ketika ingin dari penerima tidak melihat tongkat untuk kecepatan maksimal, yaitu hanya seperti ini. Baik, seperti itulah tadi metode non visual. Kemudian yang ketiga metode penyerahan. Metode penyerahan ada 2, yaitu yang pertama underhand pass, dari atas ke bawah, yaitu seperti ini. Yaitu seperti ini. Posisi tangannya itu begini, ibu jari terbuka lebar. Baik, seperti itu. Kemudian yang kedua ada overhand pass, yaitu dari bawah ke atas seperti ini. Nah, baik, itulah metode Baik, itulah tadi metode penyerahan. Langsung saja kita ke teknik dasar yang ketiga, yaitu start dan lari. Di lari stafet memiliki 2 start. Yang pertama start jongkok untuk pelari pertama, kemudian start
melayang untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat. Baik, langsung saja kita ke pelari pertama yang menggunakan start jongkok, yaitu seperti ini. Seperti ini. Posisi tangan itu seperti ini. Kemudian yang satunya itu memegang stafet, yaitu seperti ini. Baik, kita masuk ke pelari kedua yang menggunakan start melayang, yaitu seperti ini. Badan sedikit condong ke depan, kemudian tangan bersedia untuk menerima tongkat dari pelari pertama, yaitu seperti ini. Baik, itulah tadi 3 teknik dasar yang dapat saya jelaskan dalam melakukan gerakan lari stafet. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan memberikan penjelasan mengenai lempar cakram. Lempar cakram memiliki 2 teknik dasar. Yang pertama, cara memegang cakram, kemudian yang kedua, cara melempar. Baik, langsung saja kita ke teknik yang pertama, yaitu cara memegang cakram. Baik, cara memegang cakram yaitu seperti ini. Jari-jari keempat jari tangan kita yang renggang, seperti ini. Cara memegang cakram yang benar yaitu seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ke teknik dasar yang kedua, yaitu cara melempar cakram. Baik, cara melempar yaitu seperti ini. Yang pertama, posisi badan ini kaki dibuka selebar bahu, kemudian sedikit miring, dan kemudian tangan diayunkan untuk mengambil ancang-ancang. Dilakukan sebanyak 3-5 kali. Jadi seperti itu. Kaki belakang sedikit diper. Baik, selanjutnya saya akan memberi praktek tentang 2 teknik dasar yang telah saya sebutkan tadi, yaitu seperti ini. Tuh. Satu. Oke, baik, kurang lebih seperti itu cara melempar cakram. Tuh. Baik, itulah tadi 2 teknik dasar yang dapat saya sebutkan dalam melakukan gerakan lempar cakram. Baik, selanjutnya kita ke cabang olahraga tolak peluru. Ada 4 teknik dasar dalam melakukan gerakan tolak peluru. Yang pertama, cara memegang peluru. Kemudian teknik yang kedua, cara meletakkan peluru di bahu. Kemudian yang ketiga, yaitu posisi awalan atau gaya menyamping. Kemudian yang keempat, cara menolak. Oke, baik, langsung saja kita ke teknik dasar yang pertama, yaitu cara memegang peluru. Cara memegang peluru yang pertama yaitu seperti ini. Jari-jari tangan renggang, kemudian ibu jari dan jari kelingking ini mengikat agar bola tidak jatuh ke samping, yaitu seperti ini. Seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya kita ke teknik dasar yang kedua, yaitu meletakkan peluru di atas bahu. Jadi posisi tangannya yaitu seperti ini. Seperti ini. Pas yang berada di bawah leher kita seperti ini. Oke. Kemudian teknik dasar yang ketiga, yaitu posisi awalan atau menyamping. Seperti ini. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita ke teknik dasar yang keempat, yaitu menolak. Seperti ini. Oke, seperti itu. Baik, saya akan mempraktikkan 4 teknik dasar yang telah saya sebutkan tadi tentang tolak peluru. Yang pertama itu cara memegang peluru, jari-jari tangan renggang, kemudian ibu jari dan jaring kelingking mengikat.
Dan yang kedua ini posisi berada di atas bahu. Dan kemudian posisi ketiga yaitu menyamping atau kawalan. Dan yang keempat cara menolak seperti ini. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai lempar lembing atau lempar tombak. Lempar lembing memiliki 3 teknik dasar yang harus kita lakukan. Teknik yang pertama yaitu cara memegang lembing. Kemudian yang kedua, cara meletakkan lembing di atas bahu. Kemudian yang ketiga, gerakan kaki. Baik, langsung saja kita ke teknik yang pertama yaitu cara memegang lembing. Cara memegang lembing ada 3. Yang pertama, gaya Amerika. Kemudian yang kedua, jarak Finlandia. Dan yang ketiga, gaya Wincita. Kemudian yang ketiga, gaya tang. Baik, langsung saja kita ke teknik dasar yang pertama yaitu cara memegang lembing. Dimulai dari gaya Amerika atau American Style. Cara memegang dengan gaya American Style yaitu seperti ini. Seperti itu. Kemudian gaya yang kedua Finlandia atau Finlandia Style yaitu seperti ini. Jari telunjuk berada di belakang. Kemudian gaya yang kedua yaitu Finlandia atau Finlandia Style yaitu seperti ini. Jari telunjuk berada di belakang pegangan lembing seperti ini. Iya, disuruh kapan di Oke, selanjutnya kita ke gaya yang kedua yaitu cara Finlandia atau Finlandia Style yaitu seperti ini. Ketika jari ini mengikat, kemudian jari telunjuk berada di belakang pegangan lembing seperti ini. Selanjutnya cara memegang gaya tank yaitu seperti ini. Jari tengah dan jari telunjuk mengikat seperti ini. Kemudian ketiga jari ini mengikat. Jadi gayanya yaitu seperti ini. Itulah tadi ketiga gaya yang cara memegang lembing. Kemudian kita lanjut ke teknik dasar yang kedua yaitu cara meletakkan lembing di atas bahu. Action. Kemudian cara meletakkan lembing di atas bahu yaitu gayanya seperti ini. Kebalik. Yaitu seperti ini. Siku lurus ke depan. Kemudian lembing kita berada pas di atas bahu seperti ini. Kemudian kepala paus sedikit turun ke bawah. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke teknik dasar yang ketiga yaitu cara berlari atau cara membawa lembing. Gaya yang ketiga yaitu cara berlari yaitu seperti ini. Kaki kiri sedikit ditekuk ke depan. Kemudian ketika ingin melempar, posisi tangan seperti ini. Sebelum melempar, tangan lurus ke belakang seperti ini. Jadi posisi awalan begini. Kemudian ketika sudah berlari ingin melempar, tangan lurus ke depan kemudian seperti ini. Baik, seperti itu cara berlari dan kemudian cara membawa lembing. Baik, saya akan mempraktekkan ketiga teknik dasar yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian kami akan mempraktekannya. Silakan diperhatikan. Action. Kurang lebih seperti itu teknik melempar lempar lembing. Baiklah, itulah tadi ke-6 teknik dasar di setiap cabang olahraga yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.